Halo anak-anak cerdas, anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, serta dilancarkan semua aktivitasnya. Semangat ya! Hari ini kita akan belajar materi tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita lihat tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi pelajaran ini. Sekarang kita akan bahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, cara generatif. Yang kedua, secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan secara generatif selalu diawali dengan penyerbukan melalui bunga dan menjadi buah yang berbiji. Jadi, yang dapat melakukan perkembangbiakan generatif hanya tumbuhan yang berbunga dan berbuah. Sebelum kita bahas apa itu penyerbukan, sekarang kita lihat bagian-bagian bunga. Jadi, yang dimaksud dengan penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala butik. Serbuk sari dihasilkan oleh benang sari yang merupakan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Sedangkan butik adalah sel kelamin betina pada tumbuhan. Keduanya berada di bunga. Selanjutnya kita bahas vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami artinya perkembangbiakan tanpa bantuan dari makhluk hidup lain. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami, antara lain, yang pertama, akar tinggal atau disebut dengan rizoma. Contoh, pada tanaman lengkuas, jahe, kencur, kunyit, dan temulawak. Dua, pada umbi lapis. Contohnya pada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bunga tulip. 3. Dengan umbi batang. Contoh pada kentang, ubi jalar, ketela rambat. Yang keempat, dengan umbi akar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel, lobak, bunga dahlia, dan termasuk singkong. Yang kelima, dengan tunas. Contohnya pada bambu, pada pisang, dan juga tebu. 6. Tunas adventif atau disebut juga dengan tunas daun. Contohnya pada tanaman sosor bebek, sukun, dan cemara. Yang ketujuh, spora. Contohnya pada tumbuhan paku dan lumut. Perkembangbiakan vegetatif alami yang terakhir adalah dengan gerage atau disebut dengan stolon. Contoh tanaman yang menjalar di atas ke permukaan tanah adalah pada tanaman stroberi. Sedangkan yang menjalar di dalam tanah contohnya adalah rumput teki. Selanjutnya adalah perkembangbiakan dengan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan dengan bantuan dari makhluk hidup yang lain. Atau dengan kata lain, proses perkembangbiakannya itu melibatkan campur tangan manusia. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, contohnya yang pertama adalah
dengan mencangkok. Perhatikan tahap-tahap mencangkok berikut ini. Cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua adalah dengan cara stek batang. Cara membuat stek batang perkembangbiakan vegetatif buatan yang ketiga adalah dengan cara merunduk. Cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang keempat adalah dengan okulasi atau menempel. Caranya, anak-anak, apakah kalian sudah paham tentang cara perkembangbiakan tumbuhan? Memahami pembelajaran ini? Coba setiap hari kalau kita selesai pembelajaran, kita selalu membuat kesimpulan. Itulah tadi anak-anak apa yang bisa kita pelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Untuk memperjelas, kalian nanti bisa mencoba di rumah dengan menanam tumbuhan dengan cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Demikian tadi materi pelajaran yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita seterusnya.